Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang menyaksikan, Pekan Temu Pendidik Nusantara 9. Terima kasih sudah hadir di konferensi pendidikan tahunan Temu Pendidik Nusantara 9 yang mempertemukan, seluruh, guru, pengawas, kemudian dan, pemangku, kepentingan gitu ya. Untuk di kelas hari ini kita akan, bersama dengan para narasumber, yang pertama ada, Bu Lailatur Rohmah. Sebentar kita perkenalan dulu Bu Lailatur Rohmah, kita naikkan sebentar. Bu Lailatur Rohmah. Di manakah, Bu? Oke, ini dia. Nah, halo Bu Latifa, Halo selamat Kak, selamat siang. siang. Selain Bu Lairatul Rohmah, kita juga hari ini ada Bu Dina Nurnitasari. Halo Bu Dina. Halo Kak, selamat siang. Siang. Kemudian ada juga Bu Aming. Kita naikkan Pak Aming. Nakes. Sebentar. Ya. Halo Pak Aming. Kemudian ada Pak Halo. Rizky. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sehat Bapak Ibu? Sehat Kak. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk sesi di hari ini, tepatnya di hari Senin, ini adalah pembuka untuk Pekan Temu Pendidik Nusantara 9. Nah, ini adalah merupakan kelas kolaborasi spesial, di mana kelas kolaborasi spesial itu adalah akan para pembicara akan menyampaikan praktik baiknya yang dilakukan di kelas-kelasnya, seperti itu. Oke, baiklah. Yang akan menyampaikan selama 10 menit gitu ya. Acara Temu Pendidik Nusantara 9 ini diselenggarakan berkat kerjasama Yayasan Guru Belajar, Cerita Guru Belajar, Kampus Guru Cikal, Kampus Pemimpin Merdeka, serta disponsori oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPE atau LPS, Wardah, dan juga Nutrifood. Nah, oke, baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan bagaimana sih praktik baiknya Bapak Ibu guru pembicara di sini. Kita mulai dari Bu Lailatur Rohmah. Kepada Bapak Ibu selain Bu Lailatur Rohmah, kita turun dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu bagaimana paparannya Bu Lailatur Rohmah. Oke, sebentar. Saya coba turunkan. Oke. Baiklah. Ya. Oke, Bu Lailatur Rohmah dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memulai presentasinya. Ketika membutuhkan untuk share screen, boleh dibantu saya atau boleh nanti Bu Lailatur yang menaikkan. Siap. Kak, sudah saya share Kak. Oke. Oke. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Surabaya. Di sini sekarang di tempat saya hujan deras, sudah mendung, gelap, tapi tidak menyurutkan semangat saya. Dan saya yakin seluruh Bapak Ibu guru tidak luput, tetap semangat meskipun kondisi sekarang luar biasa untuk mengikuti Temu Pendidik Nusantara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berpartisipasi di TPN 9 ini. Perkenalkan dulu, saya Lailatur Rohmah. Saya dari Surabaya dan saat ini mengajar di SMK Negeri 13 Surabaya sebagai pengajar kimia. Dan saya adalah alumni dari Wadah Inspiring Teacher 2021.
Judul praktik baik yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini adalah nyaman belajar kimia melalui live quiz instructor quiz. Sebetulnya saya tidak ingin terlalu menggurui atau memberi apa ya, bahasanya mungkin saya ingin sharing saja tentang praktek baik saya. Praktek baik saya ini bukan yang paling baik, bukan yang paling spesial. Mungkin dibandingkan Bapak Ibu guru semuanya mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi praktek baik ini adalah salah satu upaya saya untuk bisa menciptakan kelas yang nyaman, kelas yang bahagia, dan kelas yang bisa dinikmati oleh para siswa saya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu guru aplikasikan sebagai inspirasi atau masukan jikalau memang ada masalah atau ada kasus yang sama ya. Baiklah, saya mulai untuk latar belakang mengapa saya mengambil praktek baik berjudul nyaman belajar kimia melalui live quiz instructor quiz. Yang ini. Yang pertama adalah bahwa tentang pelajarannya. Kembali lagi bahwa kimia itu bukan pelajaran yang digemari oleh siswa. Dari SMA, di SMK, dimanapun sepertinya kimia momok lah ya. Dan ini terjadi juga di sekolah saya, bahwa kimia itu adalah pelajaran yang momok dan bukan mapel yang penting juga. Mapel ini fokus pada karena di SMK, karena saya mengajar di SMK, sehingga hampir 60%-nya itu adalah fokus ke praktek, sehingga pelajaran kimia bukanlah yang diutamakan. Lalu yang kedua adalah siswa saya, karena saya mengajar di SMK dan di jurusan teknik pemesinan, maka 96%, hampir semuanya itu adalah siswa laki-laki. Hanya ada satu siswi saja. Jadi bisa Bapak Ibu guru bayangkan bagaimana kelas saya, bagaimana ricuhnya, ramenya, atau serunya kelas yang saya ajar ini. Dan yang ketiga nih faktor yang bisa dibilang faktor utama saya, karena saya 10 tahun mengajar di SMA, terbiasa dengan kelas heterogen, terbiasa kelas yang fokus untuk belajar ilmu pengetahuan. Lalu tiba-tiba saya harus berpindah tugas setahun ini, sehingga saya butuh adaptasi, saya butuh penyesuaian dengan kondisi-kondisi tersebut. Faktor inilah yang membuat saya merasa bahwa saya memang ada masalah yang terjadi di kelas saya, dan saya harus segera menyelesaikan itu. Mau saya berapa lama mengajar di SMK, saya harus menyelesaikannya. Ada banyak cara yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya, karena kelas kimia saya kurang nyaman bagi anak-anak. Yang pertama adalah metode ceramah, atau metode yang paling klasik. Tapi sayangnya memang metode ini hanya bisa bertahan sekitar 5 menit saja lah. Setelah itu, sudahlah, mulai ada banyak suara-suara, dan saya juga bukan tipe guru yang ingin anak itu diam seperti sepi kayak di kuburan. Saya enggak suka. Saya kurang nyaman juga, sehingga metode ceramah ini juga memang kurang efektif. Lalu yang kedua dengan presentasi melalui PowerPoint. Ini menarik siswa karena ada video, ada gambar yang saya tunjukkan. Namun hal ini butuh usaha lebih dari saya, dan hasilnya di anak-anak pun masih kurang efektif. Lalu juga ada tanya jawab. Dan ini memang kelemahannya hanya berlaku untuk beberapa siswa saja, karena siswa yang kurang tertarik pun asal menjawab, sehingga kurang efektif lah. Dan yang terakhir saya mencoba menggunakan quiz juga, tapi ya quiz ini memang hanya bisa dilakukan oleh beberapa siswa saja, sedangkan siswa yang kurang semangat atau masih tidak nyaman belajar kimia itu masih asal, masih bonda-bandi lah ibaratnya, milih mana jawabannya. Ini adalah bentuk beberapa cara yang saya lakukan ketika ada masalah karena kelas saya kurang nyaman. Dan ya karena saya ada alumni Wardah Inspiring Teacher 2022, ada satu kata-kata, satu kalimat yang benar-benar bisa yang nyantol banget di kepala saya, bahwa kita sebagai guru harus memahami murid kita. Ya, kita harus tahu dulu profil murid kita. Murid di SMA yang saya dulu dengan murid SMK saya sekarang itu jelas berbeda, sangat-sangat berbeda. Saya harus menyelami dulu, seperti apa sih murid saya? Bagaimana sih tujuan mereka? Latar belakang keluarga, latar belakang sosial, latar belakang sekolahnya seperti apa. Sehingga itu yang membuat saya harus change the mindset and reset the goal. Saya harus merubah mindset saya bahwa saya menjadi guru bukan hanya mengajar saja, bukan hanya demi nilai ulangannya baik-baik, bukan demi anak-anak itu mau mendengarkan pelajaran, tapi agar mereka nyaman, agar mereka bisa menarik
menarik manfaat dari belajar kimia. Dan saya juga harus merubah goal saya, reset the goal saya, bukan lagi nilai yang baik, bukan lagi anak yang pintar kimia jadi ahli kimia atau yang paham dengan kimia lah, tapi saya harus merubah bahwa anak itu harus nyaman dulu, harus suka dengan kimia sehingga sedikit ilmu yang saya berikan di kelas itu bisa diresapi dan benar-benar bisa masuk ke dalam jiwa mereka. Jadi dari wadah inilah saya berubah mindset saya dan sekaligus merubah lagi tujuan saya. Nah ini, akhirnya saya menemukan life quiz instructor page. Sebetulnya ini simpel dan ini sudah saya yakin Bapak Ibu Guru pernah menggunakan. Ini adalah salah satu aplikasi dari Quizizz. Nah, Bapak Ibu Guru semua sudah familiar kan dengan Quizizz. Nah, ada satu fitur yang lumayan baru juga namanya adalah life quiz instructor page, di mana nanti semua siswa itu akan memainkan kuisnya tuh secara bersama-sama, mulainya bersamaan dan berakhir juga bersamaan. Dan kecepatan siswa dalam menjawabnya atau menextkan soal tuh nggak bisa sembarangan. Jadi anak itu ketika memilih jawaban, mereka harus menunggu dulu semuanya selesai atau waktunya habis, baru mereka bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini spesialnya di sini. Karena apa? Karena ada ini, Bapak Ibu bisa lihat di layar yang ada di bawah itu, ada gambar, saya tampilkan kompetisi mereka dalam menjawab. Ya, mereka tidak tahu betul apa salah jawaban mereka akan tampil, oh saya sudah. Nanti baru ketika waktunya habis atau sudah menjawab semuanya, baru akan muncul benar salahnya. Nah, setelah itu ada muncul lagi klasemen, siapa yang peringkat tertinggi atau kedua sampai ketiga. Sehingga disitulah saya paham bahwa, oh ya anak saya, siswa saya itu suka berkompetisi. Jadi lebih dari 50% siswa itu sudah benar-benar niat untuk menjawab pertanyaan dengan benar, bukan lagi asal seperti sebelumnya. Karena ini kan mereka berkompetisi dan juga nggak tahu mana betul salahnya, sehingga mereka termotivasi untuk bisa menjawab. Nah ini yang membuat saya merasa bahwa mungkin live quiz instructor page ini jadi jawaban agar kelas saya menjadi nyaman. Dan ini adalah goal yang saya dapatkan. Yang pertama di sini mungkin tampilannya adalah yang sebelah kiri ya, di paling adalah belajar dengan santai. Mungkin Bapak Ibu Guru melihatnya, loh kok duduk-duduk gitu Bu? Kok anak-anak nggak tertib duduk di kursi? Ya karena saya buat perjanjian, mereka mau mengerjakan bersama, mengerjakan dengan nyaman, dengan santai. Saya tidak batasi itu sama mereka, memang ada aturannya. Di sini bukan campuran ya, bukan nongkrong, tapi mereka mengerjakan. Dan di sini juga tetap saya tampilkan tampilan untuk siapa yang tertingginya. Nah, yang kedua bisa dilihat bagaimana mereka itu nyaman, mereka itu senang, mereka tertawa, mereka mungkin saling saling menyalahkan seperti sama temannya meledek lah, ayo kamu salah, ayo kamu benar, tapi dalam kondisi yang sehat, dalam meledek yang sehat, karena ada jiwa kompetisi bahagia. Dan karena memang mereka laki-laki semua, mereka jauh lebih sehat dalam berbicara, lebih sehat dalam berkompetisi, dan mereka sangat nyaman. Dan satu hal lagi, ketika kelas nyaman, maka gurunya pun harus nyaman. Ya, memang menyiapkan live quiz instructor page ini lumayan butuh effort karena harus menyiapkan soal. Tapi saya sebagai guru pun rasa nyaman, bahagia ketika anak-anak juga bahagia. Nah, itu adalah sedikit praktik baik yang bisa saya sampaikan. Mungkin hal ini simpel, sederhana, Bapak Ibu Guru, bukan hal yang spesial, bukan hal yang luar biasa. Namun sekali lagi, kita punya kelas yang berbeda, kita memiliki siswa yang berbeda, memiliki kondisi dan masalah yang berbeda. Tentunya kita tidak bisa menanganinya dengan sama. Untuk kelas saya, live quiz instructor page adalah salah satu jawaban yang saya temukan untuk menyelesaikan masalah saya, untuk membuat kelas saya nyaman. Mungkin Bapak Ibu Guru ada cara lain atau mungkin merasa kurang, ada pertanyaan ataupun perlu didiskusikan, silahkan. Ini kontak saya. Bisa hubungin saya di beberapa media sosial, mulai dari telepon, WA, atau email, ataupun Instagram, Facebook, atau di WordPress, dan di YouTube saya ada. Satu hal dari saya bahwa guru yang baik itu adalah bukan guru yang punya banyak inovasi, atau mungkin bukan guru yang banyak prestasi, tapi guru yang mau memahami siswa.
marilah kita dari sekarang mulai belajar, terus belajar, dan selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lailatur. Bapak Ibu yang punya pertanyaan atas praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Lailatur, tahan dulu, siapkan dulu pertanyaannya, bila perlu tulis dulu di kertas gitu ya. Selanjutnya kita akan ke pembicara berikutnya. Namun sebelum itu ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Silakan diperhatikan ya Bapak Ibu. Bu Lailatur, terima kasih. Saya turunkan ya Bu Lailatur. Iya Kak. Nama saya Ibeng. Dulunya saya karyawan. Tapi kena PHK. Kok ya nggak kepikiran buat nabung. Nggak tahu kenapa males. Saya coba usaha angkringan. Alhamdulillah rame. Dari hasil usaha angkringan ini, keuntungannya terus saya tabung. Tapi nabung juga nggak sembarangan, harus di bank. Kan ada yang jamin. Simpanan Anda di bank dijamin hingga 2 miliar rupiah. Oke, baiklah kita langsung panggilkan untuk pembicara berikutnya, itu ada Bu Dina. Apakah praktik baik yang dilakukan Bu Dina? Oke. Halo Bu Dina, silahkan waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak. Nanti tolong saya dibantu share screen ya Kak ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung dengan Temu Pendidik Nusantara ke-9 ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua pada siang hari ini. Baik, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Dwi Nurnitasari. Saya berasal dari SDN 1 Karangan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dan saat ini saya sedang mengikuti Wardah Inspiring Teacher di tahun 2022 ini. Saya akan berbagi praktik baik saya. Mohon kakak bisa dibantu share screen kak. Kakak bisa dibantu share screen kak Neneng. Baik Bapak Ibu, praktik baik saya adalah assessment formatif dengan kertas post-it. Next Kak. Lanjut lagi Kak, tadi sudah perkenalan. Baik, bikin Bapak Ibu, untuk awal, jadi kenapa saya menemukan praktik baik ini, berawal dari kebingungan saya sebagai guru yang telah menerapkan kurikulum merdeka tentang apa sih sebenarnya asesmen formatif itu dan apa perbedaannya dengan penilaian keterampilan pada kurikulum 2013. Selain itu juga ada beberapa miskonsepsi terkait asesmen formatif pada kurikulum merdeka. Jadi karena mungkin kita masih kebingungan ya di awal ini karena kan baru implementasi di tahun pelajaran ini. Jadi masih banyak miskonsepsi itu. Misalnya contoh begini, apakah asesmen formatif itu sama dengan penilaian keterampilan pada kurikulum 2013 termasuk portofolio, kinerja, kemudian proyek seperti itu. Nah, dari awal kebingungan saya ini kemudian ada juga tantangan-tantangan Bapak Ibu. Next Kak.
Nah, Bapak Ibu, tantangan yang mungkin saya hadapi untuk dapat memahami dan meluruskan miskonsepsi tentang asesmen formatif, banyak sekali tantangannya karena memang dalam kurikulum Merdeka ini guru memang kan dituntut aktif untuk belajar sendiri dan dari beberapa sumber, misalnya dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, kemudian juga dari sumber-sumber yang lain. Dalam hal ini tentunya bukan hal yang mudah Bapak Ibu, karena kan kita belum terbiasa. Jadi mungkin menurut saya kan di kurikulum Merdeka ini kita itu memang harus mandiri belajar, kita harus serba mandiri. Misalkan kita pengen mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu, itu kita tidak bisa hanya diam saja kemudian menunggu kayak semacam diklat kayak yang tahun-tahun kemarin gitu, nggak bisa. Karena kan di kurikulum Merdeka ini memang guru dituntut untuk selalu update. Guru dituntut untuk selalu kreatif untuk mengikuti segala macam perkembangan teknologi juga, kemudian masuk ke dalam platform-platform mengajar seperti itu. Kemudian dari tantangan-tantangan ini sebagai seorang guru, kemudian saya juga berpikir bagaimana caranya supaya saya ini bisa menghadapi atau menyelesaikan tantangan ini. Next, Kak. Kemudian di aksi nyatanya saya mengikuti Wadah Inspiring Teacher tahun 2022 ini. Selain saya juga mengikuti di program PMM-nya, di Platform Merdeka Mengajarnya, saya juga mengikuti WIT 2022 ini, di mana ternyata di dalam program ini, Bapak Ibu, dijelaskan dengan gamblang sekali tentang apa sih sebenarnya asesmen formatif ini. Kemudian bagaimana cara merancang dan juga mengimplementasikannya. Ada modul khusus di asesmen formatif dalam program WIT yang saya ikuti. Kemudian saya juga dituntun untuk mencoba membuat asesmen formatif yang kemudian saya beri nama asesmen formatif dengan kertas post-it. Jadi ketika saya setelah mempelajari modul di dalam WIT ini, di dalam WIT ini kan ada modul asesmen formatif Bapak Ibu. Kemudian saya di situ itu diberi materi terkait dengan apa sih sebenarnya asesmen formatif. Ternyata asesmen formatif itu kalau dibilang sama dengan keterampilan sih sebenarnya enggak kalau menurut saya Bapak Ibu. Karena kalau di kurikulum 13 di aspek keterampilan itu biasanya kan kita memberi semacam project gitu. Project atau mungkin anak-anak diberi semacam pekerjaan nanti dikumpulkan kayak gitu, kayak semacam portofolio, kemudian kinerja, anak-anak disuruh misalkan eksperimen atau apa begitu. Tetapi intinya di dalam asesmen formatif yang sudah saya pelajari, ternyata asesmen formatif itu yang terpenting adalah bagaimana seorang guru itu membuat sebuah penilaian terkait dengan proses belajar anak Bapak Ibu. Jadi pencapaian mereka yang berupa nilai itu sudah nggak penting lagi di dalam asesmen formatif ini. Yang terpenting adalah bahwasanya ketika anak-anak ini setelah melakukan asesmen formatif ini, gurunya itu memberi umpan balik. Dan kemudian juga melatih anak-anak itu untuk bisa memberi umpan balik juga, baik ke temannya, kemudian juga merefleksi dirinya sendiri. Jadi intinya ketika kita memberi sebuah asesmen formatif, itu harus kita beri umpan balik langsung Bapak Ibu. Jadi tidak boleh asesmen itu dikumpulkan terus nanti akan Bu Guru bagikan ya nilainya minggu depan tanpa ada umpan balik. Jadi nanti nggak akan dapat apa-apa, ini anak-anak murid-murid nggak akan dapat apa-apa. Tetapi ketika kita memberi asesmen formatif, kemudian langsung kita bahas pada waktu itu, langsung diberi umpan balik, kemudian ada ada beberapa murid yang mungkin memberi umpan balik juga ke temannya, maka anak-anak akan belajar, oh ternyata kekurangan saya di sini, oh ternyata saya kurangnya di sini, saya lebihnya di sini. Nah dari kegiatan umpan balik seperti itu, satu, membuat anak-anak itu semuanya aktif. Jadi nggak ada yang cuma diem gitu aja tanpa ada istilahnya kegiatan, kemudian hanya beberapa anak aja yang aktif gitu. Tidak, tetapi semua anak itu aktif. Kemudian yang kedua,
belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Belajar itu kan berproses. Jadi proses dari tidak bisa menuju bisa, dari tidak tahu menuju tahu, itu adalah proses. Kalau mereka tidak tahu kesalahan mereka, dari mana mereka akan belajar? Jadi di dalam asesmen formatif ini lebih ditekankan bahwasanya ketika Bapak Ibu guru memberikan sebuah proyek atau semacam apapun lah itu asesmennya ataupun kuis atau apapun, setelah itu Bapak Ibu harus langsung memberikan umpan balik kepada mereka. Nah, dari sinilah Bapak Ibu saya mendapatkan pembelajaran, ini langsung pembelajarannya Bapak Ibu ya. Hal yang saya dapatkan selama mengikuti program WIT ini, saya itu jadi paham begitu bahwa penilaian itu tidak hanya seputar angka dan angka, tetapi juga memiliki menilai tentang proses belajar, sehingga murid akan lebih belajar dari proses tersebut. Dan itu akan lebih bermakna Bapak Ibu. Kalau anak-anak belajar dari proses, itu akan lebih bermakna daripada anak-anak hanya sekedar diberi nilai, tapi mereka nggak belajar. Kan mungkin nilai itu bisa saja didapatkan dari segala macam cara kan Bapak Ibu, hanya untuk mendapatkan nilai 100 misalnya. Tetapi ketika proses, ketika kita memberi umpan balik, kita kasih tahu, anak-anak ini loh yang kurang benar, ini loh yang masih harus diperbaiki. Kemudian mereka juga merefleksi dirinya sendiri bahwa, oh ternyata saya kurangnya di sini ya. Kemudian ditanya lagi nanti, kita stimulus mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif. Artinya kalau kamu tahu salahnya di sini, nanti apa yang kamu lakukan seperti itu. Maka anak-anak akan berpikir ada perbaikan di situ. Kemudian di asesmen formatif ini tadi ya bisa merefleksi dirinya dan juga belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Next, Kak. Dan ini adalah asesmen formatif dengan kertas post-it yang mungkin sudah saya laksanakan. Jadi setelah saya belajar di WIT, Bapak Ibu, saya sudah paham dengan apa sih sebenarnya asesmen formatif. Kemudian saya membuat praktik baik ini. Jadi di dalam formatif kertas post-it ini, asesmen formatif dengan kertas post-it ini, saya membagikan kertas post-it ke anak-anak untuk bisa membuat pertanyaan yang nantinya ditukar dengan temannya. Jadi setelah pertanyaan dibuat oleh anak-anak sendiri, kemudian kalau sudah selesai pertanyaan bisa apa aja Bapak Ibu, mungkin kalimat efektif atau mungkin pembelajaran yang kemarin atau apa aja. Kemudian ditukar dengan temannya mengerjakan. Yang sudah mengerjakan kemudian nanti dikembalikan lagi ke yang punya soal. Nah, setelah itu yang punya soal koreksi. Kemudian di proses berikutnya yang betul itu ditempel di kolom yang betul, yang masih salah ditempel di kolom yang masih salah. Nah, nanti mereka merefleksi seperti itu. Mungkin itu praktik baik yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Kak Neneng. Sama-sama Kak Bu Dina. Ini harus dijemput nih ya Bu Dina nih ya, karena ini kita teman-teman mungkin masih asik mendengarkan Bu Dina. Nggak apa-apa, nanti bisa mungkin menghubungi Bu Dina di Instagramnya Bu Dina gitu ya, atau bisa juga nanti kita lanjutkan gitu ya, apa yang menjadi ingin lebih ditanyakan gitu ya tentang asesmen formatif ini. Oke, tahan Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan sebentar. Saya coba turunkan dulu. Oke. Nah, terima kasih Bu Dina. Saya izin menurunkan ya Bu Dina. Oke. Iya Kak, iya. Oke, baiklah. Yang sudah ditunggu-tunggu berikutnya adalah ada Pak, kita lihat Pak Aming. Kepada Pak Aming kita persilahkan. Halo Pak Aming. Halo, selamat siang Kak, menjelang sore ya. Dan masih semangat pagi. Iya, ini teman-teman lihat di komen-komennya gitu ya. Nih ada dari Guru Belajar Berbagi. Ini coba saya naikkan.
Begini, katanya, "Halo, selamat sore Bapak Ibu, terima kasih banyak kesempatannya." Kemudian ini ada lagi dari Bu Tosi. Berarti oh ini Pasti. tadi ya, yang tadi, tepat ya dengan implementasi kurikulum merdeka, seperti itu. Oke, baiklah, kita turunkan dulu. Mohon Oke, dibantu, bismillahirrahmanirrahim. share screen-nya ya. Oke, mhm, Share siap screen. Pak Aming. Saya langsung share screen-kan saja ya Pak Aming, jadi perkenalannya langsung sambil share screen. Ya. Oke, saya, izin ke bawah Atas Pak Aming. kesempatannya, ya. Persilahkan waktu dan layar. Terima kasih, kita akan berbagi sharing mengenai manfaat digitalisasi. Kita, sebetulnya, memanfaatkan, eee, akun pembelajaran ya, tapi sebelumnya nama saya Aming, ya panggil saja Aming, itu nama nama asli, kalau nama YouTuber-nya Aming Suganda. Kemudian, saya akan sharing mengenai, Google Workspace, pemanfaatan digitalisasi. Kemudian saya, mengajar, di SMPN 1 Marga Asih, saya mengampu pembelajaran, bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan ini kita akan, berbagi dengan kelas kolaborasi ya spesial dari Temu Pendidik Nusantara 9 ini, mudah-mudahan kita, lebih semangat lagi, lebih sharing lagi, kemudian kita, bisa berkolaborasi bersama-sama. Baiklah, dari tahapan, praktek baiknya, dari atap sendiri itu mulai dari awal, saya akan mencoba bagaimana, eee, digitalisasi itu digunakan untuk pembelajaran peserta didik di kelas, sehingga akun belajar ID-nya dapat digunakan, dapat dimanfaatkan, sebagai gratis dari Kemendikbud. Kita bisa menerapkan, menu-menu yang ada berbagi di akun ID. Sebetulnya dari ini, proses pemberian digital sebagai pemakaian tentu saja membutuhkan sistem, yaitu sistem digital menggunakan HP, ya lebih 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 simpelnya HP, di situ betul-betul membutuhkan dengan jaringannya, apa ya, dengan WiFi atau koneksi internetnya begitu ya. Dengan awalnya ya sangat sangat betul-betul kepada tujuan pendidikannya, karena di situ tujuan pendidikan berdasarkan, KHD, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan juga yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di situ, betul-betul dibutuhkan, digitalisasi di kelas karena dengan memakai sistem digital, dengan sentuhan digital, anak-anak, akan semakin senang, anak-anak akan semakin gembira. Tentu saja kita sebagai pendidik, betul-betul harus, memperhatikan dari kebutuhan siswa bagaimana, meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga dengan well-being, kegiatan pembelajaran mencapai, capaian pembelajaran. Untuk memulai bagaimana pembelajaran di kelas tersebut bisa, di apa, dimulai dengan bagaimana siswa itu, bisa ini, bisa senang, gembira dulu, lingkungannya menyenangkan atau bagaimana, atau aman enggak. Nah, sehingga bila kita menginstruksikan kepada anak, memberi pembelajaran, lebih senang dulu, lebih tersenyum. Kemudian di situ juga sebelum pembelajaran dimulai, sebelum, KBM pembelajaran dimulai di awal itu tentu saja guru mendiagnosis ya, bagaimana gaya belajar yang siswa miliki tersebut, baik dari audionya, baik dari visualnya maupun dari, kinestetiknya. Nah, di situ tadi disampaikan bahwa ada suatu pembelajaran next, Bu,
pembelajaran konvensional. Nah, di situ betul-betul klasik, anak itu hanya mendengarkan saja ceramah, menunggu instruksi dari guru, harus begini, dan instruksi, "Anak-anak siapkan, anak-anak tulis di papan tulis," begitu biasanya. "Anak-anak jawab ya, kalau udah jawab kumpulkan." Nah, itu secara konvensional anak-anak tidak adanya kolaborasi, kreatif, mandiri, maupun bernalar kritis untuk mengungkapkan pendapat. Nah, sekarang di situ ada pembelajaran digitalnya, guru-guru atau pendidik itu tentu saja dapat menuntun bagaimana tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga anak bisa memperbaiki tingkah lakunya. Namun di situ tetap memperhatikan kodrat zaman dan kodrat pengembangan alam sesuai dengan seorang anak tersebut. Nah, di situ betul-betul dikatakan bahwa berikanlah ilmu atau itu sesuai dengan zamannya. Jangan sampai zaman dulu diterapkan zaman sekarang jadi berbeda. Nah, sekarang udah zamannya canggih nih, dengan canggih dengan digitalisasinya, betul-betul di situ bisa diterapkan di kelas. Bagaimana penerapannya bisa dilanjut? Penerapannya bagaimana pada pembelajaran di kelas, seorang guru harus betul-betul membuat rencana pembelajaran dilanjut, Bu, pembelajaran di kelas dengan menggunakan, nah di sini ada apa dengan kelas konvensional, ternyata konvensional di situ pembelajaran yang sangat klasik ya, sangat klasik di situ murid tidak berkolaboratif, tidak bernalar kritis, hanya mendengarkan saja ceramah-ceramah sehingga arahan-arahannya hanya guru yang berperan sehingga anak tidak dilibatkan. Nah, di sini ada solusinya. Bagaimana solusi tersebut? Ya kita bisa menggunakan bagaimana manfaat digitalisasi digunakan di sekolah. Lanjut. Kemudian di sini ada platform kelas digital, di situ sebagai aksi nyatanya siswa dapat membuka di menunya akun Belajar ID, ada Google Workspace-nya, di situ banyak mulai dari ini emailnya, kemudian ada classroom-nya, ada dokumensi, spreadsheet, slide-nya juga, kemudian chat-nya juga, di situ formulir dan Gmeet ya. Bisa digunakan sedetil mungkin untuk pembelajaran, karena di situ betul-betul pemerintah Kemendikbud memberikan kepada guru-guru dan siswa untuk digunakan sebagai akun Belajar ID-nya. Kemudian Google Classroom juga di situ dapat ada komunitas praktisinya antara orang tua, guru, dan murid, di situ dapat digunakan bagaimana perkembangan pembelajaran siswa itu dilihat dari kemajuan pembelajaran sebelum capaiannya. Kemudian di situ juga ada ruang gurunya, kemudian di situ ada pembelajaran yang menarik menggunakan Kahoot ya. Di situ betul-betul berkompetensi, siswa dapat menjawab bagaimana berburu menjawab pertanyaan yang lebih tepat. Sama halnya juga dengan quizzes. Nah, di situ quizzes juga betul-betul sangat kompetitif sehingga siswa bisa menarik perhatian bagaimana menerapkan pembelajaran digitalisasi dengan pembelajaran yang ada di sekolah yang diampu. Sebetulnya kemarin juga memberikan pembelajaran bahasa Inggris dengan Kahoot pada penggunaan to be. Nah, di situ ada makna-makna pertanyaan-pertanyaan yang bisa tersampaikan sehingga anak bisa membedakan mana perbedaan-perbedaan antara to be dan kata kerja. Di situ sangat asik sekali anak atau siswa dapat berkolaborasi dengan temannya sehingga di situ ada pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dilanjut. Nah, kemudian di sini bagaimana dari akun pembelajaran itu ada keuntungan ini sebagai
aksi nyatanya di pembelajaran. Keuntungan di sini tidak memerlukan ruangan ya, ruangannya betul-betul sangat bebas, bisa berdiri sendiri atau di ruangan tertentu maupun terbuka, kemudian ke guru dan siswanya juga tidak terikat oleh waktu. Jadi bebas memberikan peluang-peluang penggunaan akun pada ID tersebut. Kemudian yang pertama juga tadi disampaikan dapat mengurangi bahan-bahan yang biasa digunakan seperti kertas ya. Biasanya kan ulangan-ulangan menggunakan fotokopi ya, begitu banyak yang harus fotokopi, begitu banyak yang harus disalin. Nah, dengan menggunakan misalkan di situ pada saat ulangan ada Google Form bisa bisa digunakan sebagai ulangan. Kemudian dilanjut di situ udah habis ya. Kemudian di praktek baiknya siswa di situ sebagai pembelajarannya siswa dapat menjalankan, mengetahui bagaimana penggunaan workspace, bagaimana penggunaan aplikasi sebagai pembelajaran di kelas yang menyenangkan, bagaimana pembelajaran yang mengasihkan. Tentu saja di situ adalah tugas pendidik untuk mengajak siswanya supaya lebih asik dan menyenangkan, di mana seorang anak itu diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial tersebut ya, tidak juga tercabut dari akar dan budayanya, tetap karakteristik itu harus betul-betul diterapkan. Terima kasih teman-teman semua, itu praktek baik yang saya sampaikan di kelas, kemudian dengan guru-guru juga berkolaboratif dengan menggunakan akun belajar ID dengan pemanfaatan digitalisasi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Aming, menarik sekali ya, tadi seru. Terus tadi dari Bu Sarah hadir menyemangati teman-teman semua gitu ya di sini juga. Oke, teman-teman jangan lupa untuk membagikan keseruan Temu Pendidik Nusantara 9 dengan cara apa? Yaitu dengan screenshot untuk kelas-kelas yang diikuti seperti yang hadir hari ini gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk berikan tagar belajar di TPN 9, kemudian bergerak untuk berdampak, dan jangan lupa untuk mention Temu Pendidik Nusantara, IG-nya Temu Pendidik Nusantara gitu. Boleh juga mention untuk para pembicara yang dihadiri oleh teman-teman gitu ya. Tadi mungkin mention Pak Aming, mungkin juga tadi mention Bu Dina gitu ya, ataupun mention tadi Bu Lailatur gitu. Boleh juga mention juga Kampus Guru Cikal, Kampus Pemimpin Merdeka, Cerita Guru Belajar gitu. Oke, baiklah, terima kasih Pak Aming. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izin menurunkan ya Pak Aming ya. Ya. Oke, kita akan menghadirkan kembali pembicara berikutnya, yaitu ada Pak Haryono. Namun sebelum itu ada pesan-pesan juga yang mau lewat berikutnya. Oke, sebentar saya izin turun. Indahnya negeri ini dengan hasil bumi yang melimpah. Dari hasil bumi, kita bertransaksi. Bertransaksi, jual, dan beli. Pasar adalah tempat kita berbagi rezeki. Tempat terjadinya denyut ekonomi. Penuh dengan informasi dan silaturahmi. Hasilnya bisa kita nikmati.
Kesejahteraan masyarakat harus didukung keuangan yang sehat. Karena itu, perbankan sangat penting bagi industri keuangan nasional. Kepercayaan nasabah merupakan faktor utama dalam industri perbankan. Melalui fungsi intermediasi perbankan yang mendukung pembangunan nasional, dari hulu hingga hilir, ke seluruh lini, hingga ke pelosok negeri, LPS hadir sebagai lembaga yang melindungi nasabah dan mendukung stabilitas sistem perbankan melalui program penjaminan dan resolusi. LPS turut serta memelihara stabilitas perbankan dalam pembangunan nasional demi kesejahteraan Indonesia di masa yang akan datang. Dari kita, untuk kita. LPS, aman, tenang, pasti. Halo Pak Haryono. Oh, perlu Pak ini ya. Ini betulkah Pak Haryono yang perlu menaikkan satu lagi untuk suara? Cukup satu aja, Mbak. Satu ya. Iya, oke. Mas Alu yang Oke. 2. Oke. Oke, silahkan Pak Haryono. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, siap, Mbak. Suara saya terdengar jelas ya, Mbak ya? Terdengar aman, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Haryono. Pada hari ini kita bisa ketemu ya Bapak Ibu ya di Temu Pendidik Nusantara yang ke-9. Ini kali kedua saya berada di kelas kolaborasi. Bapak Ibu, saya mengangkat sebuah tema yang terinspirasi dari kegiatan WIT, itu metode mangantrasi. Kalau orang Jawa itu mengatakan metode mangantrasi itu makan terasi, tapi metode mangantrasi ini adalah membaca ulang dan presentasi. Ya, ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Ini sesuai dengan apa yang di profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu. Oke, next Mbak. Oke, Bapak Ibu, saya Haryono, asalnya dari Kabupaten Indramayu. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 3 Kalianyar. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Oke, next Bu, Mbak. Oke, Bapak Ibu, saya mau memperjelas kembali kenapa saya mengangkat topik ini. Karena saya resah Bapak Ibu, saya resah dengan hasil pembelajaran IPA pada penilaian tengah semester ulangan harian ya, penilaian tengah semester dan ulangan harian. Jadi rata-rata siswa di sekolah saya Bapak Ibu itu di kelas 5, karena saya mengajar di kelas 5 ya Bapak Ibu ya, itu diperoleh kenyataan bahwasannya dari 6 orang siswa hanya mendapatkan nilai rata-rata 50,9, jauh dari nilai KKM yang ditentukan ya oleh sekolah, yakni 71,00. Pasti Bapak Ibu bertanya, kok masih ada KKM gitu kan? Padahal di kurikulum 2013 kurikulum Merdeka sudah tidak ada. Bapak Ibu di sekolah kami itu masih menggunakan kurikulum 13 ya, kurikulum 2013. Nah, yang untuk penerapan kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka itu baru di kelas 1 dan di kelas 4. Ini menjadi keresahan buat saya sebagai guru. Ini siswa saya nggak banyak Bapak Ibu, siswa saya hanya 6. Ya, dari 6 ke 6-6-nya ini ternyata perolehan nilainya itu hanya 50,9 gitu. Ini sebagai guru saya merasa gagal ya. Apa yang saya lakukan untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan begitu. Nah, next Mbak.
Mbak Neneng. Oke, ini tantangan buat saya Bapak Ibu. Tantangan saya untuk bagaimana yang slide tantangan Mbak Neneng. Sebelum oke. Ini tantangan bagi saya Bapak Ibu. Tantangan yang pertama adalah hambatan selama ini dalam pembelajaran IPA yang saya ajarkan itu disebabkan karena kurang dikemasnya ya Bapak Ibu. Jadi kurang kemas pembelajaran IPA itu secara menarik, metodenya perlu dirubah, tidak menantang ya, harusnya lebih menyenangkan ya. Nah, saya selaku guru itu hanya menyampaikan materi IPA ya apa adanya gitu ya. Jadi tidak ada metode-metode yang menarik yang mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Itu tantangan yang pertama yang ada dalam diri saya. Bagaimana saya bisa berubah, bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa saya. Terus yang kedua, ini rendahnya hasil belajar yang menyebabkan rendahnya juga pola keterampilan berpikir kritis murid saya yang ada di kelas. Padahal kita ketahui ya Bapak Ibu ya, keterampilan berpikir kritis itu menjadi salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh murid kita saat ini, terutama di era revolusi industri 4.0 ya. Nah, ini masih rendahnya keterampilan berpikir kritis ini ada indikasinya. Kenapa? Indikasinya ada 3 ya. Pertama itu kurang memiliki keberanian. Jadi siswa-siswa itu di kelas tidak berani menyampaikan argumentasinya, tidak berani menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, ada ketakutan, itu yang pertama. Yang kedua, siswa kurang memiliki kemampuan untuk merumuskan gagasannya sendiri. Jadi siswa itu kurang percaya diri dengan apa yang ada yang mereka miliki. Padahal apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka pikirkan itu dikeluarkan atau disampaikan itu merupakan sebuah gagasan yang luar biasa menurut saya. Tapi ternyata siswa tidak berani gitu ya. Siswa tidak berani untuk menyampaikan hal itu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah siswa belum terbiasa bersaing menyampaikan pendapatnya dengan teman yang lain. Jadi tidak di dalam kelas itu hanya sibuk dengan kegiatannya sendiri, hanya sibuk dengan sibuk dengan aktivitasnya sendiri ya, tidak mempedulikan guru yang ada di depan, tidak mempedulikan guru menyampaikan apa dan sebagainya. Ini sebuah permasalahan buat saya ya sebagai guru. Nah, berikutnya kita lihat lagi aksi apa sih? Aksi yang bagaimana yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan siswa saya. Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwasannya metode mangantrasi ini saya buat sendiri Bapak Ibu, terinspirasi dari kegiatan WIT 2022 gitu. Bapak Ibu, di aksi ini yang pertama itu yang saya lakukan, ternyata saya dengan bergabung belajar bersama di program Wardah Inspiring Teacher 2022 banyak pengalaman yang saya bisa dapatkan, banyak pembelajaran yang saya bisa dapatkan dari Bapak Ibu guru hebat-hebat se-Indonesia ya, menginspirasi saya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, muncullah metode mangantrasi ini. Metode mangantrasi ini membaca ulang dan presentasi. Nah, jadi dengan menemukan ide ini, kolaborasi dengan teman-teman yang ada di WIT ya, Wardah Inspiring Teacher, itu ternyata saya menemukan ide baru dalam menemukan metode mangantrasi, membaca ulang dan presentasi. Ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Apalagi sekolah dasar ya. Di sekolah dasar itu tempatnya bermain, yang harusnya guru itu harus memahami murid. Betul apa yang dikatakan KHD, bahwasanya Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasanya kodratnya anak itu ya sesuai dengan kodratnya, dia hidup dengan kodratnya, sama dengan padi tadi. Padi kalau kodratnya dia padi ya tidak bisa menjadi jagung gitu. Berarti guru hanya berperannya di sini adalah dia
membantu proses tadi pembelajaran untuk kemajuan peserta didik. Nah, di sini yang saya lakukan, Bapak Ibu pasti bertanya kan, metodenya gimana sih mangantrasi itu, ya kan? Nah, metode mangantrasi itu ini proses pembentukan pengetahuan dengan cara membaca ulang dan presentasi. Ini dibentuk oleh individu itu sendiri. Jadi murid sendiri yang membentuk pengetahuannya. Nah, pertama itu yang Bapak Ibu lakukan adalah pertama membaca, Bapak Ibu. Siswa saya ini tahapan metode mangantrasi ya, Bapak Ibu ya. Pertama membaca. Siswa didorong untuk menemukan pengetahuan awal mereka melalui bacaan. Jadi siswa itu diberikan buku, sekarang kan buku ada dalam bentuk elektronik ya Bapak Ibu ya. Dia mengeksplor dirinya sendiri, melihat apa yang dia amati. Nah, melalui dari situ yang pertama dengan dia membaca dan dia mendengarkan, siswa itu didorong untuk menemukan pengetahuan awalnya. Ya. Terus siswa yang dilakukan siswa adalah peran guru di sini apa gitu. Peran guru dalam hal ini memastikan siswa membaca sesuai dengan target yang diberikan melalui kegiatan membaca. Siswa juga diberikan kesempatan untuk menyelidiki pengetahuannya, ya, menemukan konsepnya, pengumpulan data, pengorganisasian dan menginterpretasikan data dalam bentuk kegiatan yang telah dirancang pendidik. Jadi tahapan yang pertama itu adalah membaca. Kalau siswa sudah terbiasa dengan literasi, ya, membaca, insya Allah apa yang mereka, dan ini menyenangkannya di mana? Karena siswa itu melakukan hal ini bukan karena orang lain, tetapi karena kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Jadi siswa itu disuruh membaca, ada sumber bacaan elektronik, ada sumber bacaan dari buku gitu ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah ulangan. Nah, ulangan ini maksudnya apa? Setelah membaca, ya, murid itu membaca, guru menguji siswa dengan pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Jadi membacanya bermakna ya Bapak Ibu ya. Membacanya bermakna. Nah, pertanyaan ini diberikan oleh guru ya, yang diberikan oleh guru. Nah, pertanyaan itu juga hendaknya ini harus dipahami ya Bapak Ibu ya. Hendaknya harus merangsang siswa untuk berpikir lebih mendalam. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan tertutup. Jadi contoh misalkan kenapa sih tumbuhan itu harus melakukan fotosintesis gitu kan? Nah, dia menjelaskan dengan apa yang dia lihat di video ya, apa yang dilihat di video, terus dia jelaskan, Bapak hanya hal-hal kecil ya. Terkadang saya hanya menerima apa yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh murid itu ternyata dengan bahasanya sendiri dia dapat mengerti tentang pembelajaran saat itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketiga, ini metodenya ada presentasi Bapak Ibu. Siswa kemudian diberikan kesempatan untuk mengungkapkan hasil bacaannya serta jawabannya atas pertanyaan yang diberikan ya. Jadi siswa itu mempresentasikan di hadapan kelompok kawan-kawan yang lain atau kelompok-kelompok yang lain gitu. Jadi dia presentasikan sesuai dengan bahasanya sendiri ya. Dari mana? Dari hasil dia mengamati dan membaca. Nah, itu ya Bapak Ibu ya dari metodenya. Next. Nah, kita lihat perubahannya Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Perubahannya ternyata dengan menggunakan metode mangantrasi ini, membaca ulang dan presentasi, telah mampu meningkatkan berpikir kritis siswa dengan rata-rata hasil nilai ulangannya 75,91. Dan ternyata juga kemampuan dalam diskusi kelompok juga mengalami kemajuan Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini dapat terlihat dari aktivitas dari murid ya dalam satu kelompok, menunjukkan dia dapat saling membantu, ada kolaborasi di situ ya, ada kelas rangkap di situ, dia mengajar kawannya yang belum bisa ya. Ini untuk menguasai materi pelajaran yang telah diberikan melalui diskusi dan tanya jawab.
Terus yang ketiga perubahannya ternyata penguasaan siswa terhadap pembelajaran menunjukkan peningkatan hasil Bapak Ibu. Terlihat dari perbaikan pembelajaran yang sebelumnya ya perbaikan itu 36% dan setelah perbaikan mencapai 100% dari perolehan hasil ulangan. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Wardah ya. Karena dengan adanya kegiatan Wardah ini, Wardah Inspiring Teacher ini betul-betul mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian buat dari saya. Terima kasih Kak Neneng. Saya kembalikan. Sama-sama Pak Haryono. Menarik sekali ya ini sampai kita harus mengefektifkan waktu gitu ya, kita semua dengan semangat belajarnya gitu ya. Terus tadi dijelaskan bahwa ini adalah dampak dari Wardah Inspiring Teacher gitu ya. Itulah yang membedakan kelas kolaborasi spesial, karena kelas kolaborasi spesial ini adalah kelas-kelas yang dimana memfasilitasi mitra-mitra alumni-alumni program dari Yayasan Guru Belajar, baik itu mengikuti program-program di unit cerita guru belajar, yaitu di yang bersama bekerja sama dengan Wardah Inspiring Teacher gitu ya. Kemudian ada juga dari kampus Guru Cikal, ada juga dari kampus Pemimpin Merdeka gitu. Baiklah, ini tanpa berlama-lama lagi karena ini waktu juga sudah 15.02 Bapak Ibu. Jangan lupa untuk screenshot sesi hari ini dan juga membagikan ke lebih banyak lagi lebih banyak lagi orang-orang yang dapat merasakan gitu ya, menciptakan ekosistem Merdeka Belajar. Seperti itu, jangan lupa dengan hashtag bergerak untuk berdampak, kemudian hashtag berikutnya adalah belajar di TPN 9, bergerak untuk berdampak, dan mention temu pendidik Nusantara 9. Tanpa berlama-lama lagi, izin menurunkan Pak Haryono, saya lanjut ke pembicara berikutnya. Di sini ada Pak Muhammad Rizky. Halo Pak Rizky. Pak Rizky ini perlu 2 ya Pak Rizky ya, kalau tidak salah ya. Oke, teman-teman, jangan salah fokus. Kok Pak Rizky ini double gitu ya? Bukan double gitu ya, tetapi karena satu dan lain hal tadi ya membahas tadi digital gitu. Ternyata digital juga ada beberapa yang perlu kita mencari cara gitu ya ketika ada kendala. Jadi di sini Pak Rizky ada kendala di mikrofonnya, maka perlu join di 2 device. Begitu betul Pak Rizky ya? Betul, Kak Neneng. Sip, langsung saja tanpa berlama-lama gitu karena sudah ada banyak ini sudah bergabung lebih banyak lagi yang menonton sesi kita hari ini. Waktu dan layar dipersilahkan Pak Rizky. Mohon dibantu screen. Oke, siap. Saya izin turun ya Pak Rizky. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Alwi, bisa dipanggil Alwi. Nah, saya di sini mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di DKI Jakarta Selatan. Oke. Nah, praktik baik yang saya ambil dalam mengikuti kegiatan WIT yaitu adalah pembelajaran metode kuis dengan kuis interaktif kelompok dalam meningkatkan keaktifan murid untuk merdeka belajar. Oke, next. Nah, pernahkah Bapak atau Ibu saat mengajar di kelas mengalami sama seperti gambar? Nah, gambar ini mencerminkan bahwa anak murid itu merasa bosan dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Oleh karena itu, saya mengambil praktik baik dengan judul tersebut. Baiklah, next. Sebelumnya saya judulnya itu untuk Merdeka Belajar. Nah, apa sih itu Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan kemampuan
merefleksikan dan menyesuaikan pemikiran dalam perbuatan terhadap perubahan sekitar dalam mencapai tujuan. 3 karakter kuncinya, yang pertama, yaitu adalah berkomitmen terhadap tujuan. Yang kedua, mandiri menentukan cara. Dan ketiga, reflektif dalam berproses. Nah, jadi dalam kuis interaktif kelompok ini, ya murid itu diajak untuk aktif dan berkomitmen kepada tujuan dan mandiri menentukan caranya. Dan yang ketiga, refleksi dalam berproses. Next. Nah, dalam Merdeka Belajar itu ada prinsip pembelajaran paradigma baru. Saya ngambil hanya satu, yaitu kegiatan bermakna dan menyenangkan. Nah, ini contoh foto yang saya terapkan di kelas 5. Oke, next. Nah, jadi kegiatan bermakna itu merupakan pembelajaran yang dapat memanusiakan hubungan. Di sini, guru dan murid berkolaborasi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tetap pada tujuan yang menjadi kebutuhan murid. Nah, jadi maksudnya ini adalah kegiatan bermakna itu adalah guru selain sebagai pendidik, juga sebagai fasilitator untuk murid. Nah, muridnya. Next. Nah, prakteknya itu saya menggunakan atap. Yang pertama itu awalnya pasti perasaan pendidik pasti sama, yaitu murid mudah bosan dengan metode pembelajaran begitu saja. Oleh karena keresahan itu, pembelajaran metode kuis interaktif kelompok menjadi inspirasi saya dalam menulis praktik baik. Nah, ini jadi menulis keresahan saya melihat murid juga malas untuk menulis. Jadi saya menggunakan metode kuis interaktif dengan bantuan LCD laptop dan PowerPoint. Nah, itu saya terapkan di dalam kelas 4 dan kelas 5. Tantangan yang saya hadapi dalam praktik baik ini yang pertama, karakteristik murid. Murid pasti punya banyak gaya belajarnya. Gaya belajar ada yang ngelihat audio, ngelihat visual, ada yang mendengar, ada yang kinestetik dan sebagainya. Dan saya menerapkan ini untuk semua kebutuhan murid. Jadi tidak membosankan dan semuanya dapat merdeka semua belajar. Yang kedua, tantangannya alat pendukung. Alat pendukungnya itu maksudnya itu kabel roll. Kabel rollnya sering putus dan laptop juga bermasalah karena kadang audionya tidak keluar. Dan respon murid yang selalu bising karena kepingin jawabannya selalu benar. Sebenarnya itu kan berproses untuk mencari jawaban dengan berkelompok dan menjadi tantangan tersendiri murid itu untuk membaca kembali materinya. Aksi saya yang pertama, biar tidak berisik dan tidak ricuh, yang pertama membuat aturan dan kesepakatan. Yang maksudnya itu adalah yang siapa yang menjawab paling cepat akan mendapat poin tambahan. Dan yang jawabnya tidak cepat atau salah itu tidak mendapat poin. Yang kedua, menyiapkan alat pendukung cadangan atau tambahan. Dan yang perubahan atau pelajaran yang saya dapat dengan praktik baik ini, yang pertama, murid lebih bisa bekerja sama kelompok. Yang kedua, berpikir kreatif dan cepat. Dan yang ketiga, mulai aktif dan disiplin. Kerjasama kelompok. Jadi semuanya tuh ada yang membaca, ada yang mengangkat metodenya. Jadi jawabnya itu pakai kardus yang saya buat. Jadi setiap kelompok mendapat bagian kardus yang saya buat dan mencari jawaban yang benar. Mana jawaban yang benar, angkat kardusnya. Apabila A, jawab A, angkat A, B, jawab A. Nah, setelah itu kita koreksi dengan di layar proyektornya, PPT-nya udah saya siapkan jawaban yang benar. Cuma kendala saya ini, saya cuma hanya memberikan jawaban benar tanpa ada penjelasan. Jadi penjelasan saya utarakan di kelas tanpa ada di layar proyektor. Dan berpikir kreatif dan cepat. Jadi anak bisa atau murid bisa berpikir
kreatif, jadi mencari jawaban. Jadi di materi yang nggak ada di buku, dia berpikir bekerja sama dalam kelompok itu dan mengutarakan pendapatnya. Karena di situ juga ada soal esai, tidak hanya pilihan ganda. Dan yang terakhir mulai aktif dan disiplin. Semuanya aktif dan disiplin, waktunya sesuai yang saya berikan. Next. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, praktik baik yang pengalaman saya. Dan terakhir saya ingin membacakan bahwa motivator adalah orang hanya yang berbicara, sedangkan inspirator adalah orang yang membuat itu menjadi ada. Jadi saya berharap semoga Bapak Guru di Indonesia ini menjadi inspirator untuk kita semua pendidik di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Udah Kak, Pak Nenek Gajah. Terima kasih semuanya. Pak Rizky Alwi gitu ya. Semoga tidak salah menyebutkan namanya. Iya, betul. Pak Rizky. Oke, teman-teman jangan lupa ini sepertinya sudah tidak bisa lagi kita tanya jawab karena setelah ini ada juga kelas karir yang dimana kelas karir ini akan juga menjelaskan tentang guru-guru juga yang selain guru juga punya karir lainnya. Nah, Bapak Ibu yang sudah menyaksikan sesi hari ini, kita turunkan dulu dan juga kita naikkan semua pembicara gitu ya. Sebentar, ini kita naikkan semua pembicara. Oke, Bu. Nah, untuk kriteria video itu cukup menekankan bahwasannya dia menggunakan salah satu metode pembelajaran. Enggak. Oke. Halo Pak Haris. 5 menit. Oke. Sepertinya ada yang berdua. Oke. Iya. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi refleksi untuk sesi hari ini. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Aming, Bu Lailatur, Bu Dina, kemudian tadi Pak Haryono gitu. Sepertinya Pak Haryono sudah masuk ke di kelas lain gitu ya, sudah menyampaikan paparannya untuk di kelas lain. Oke, baiklah. Bapak Ibu, jangan lupa yang sudah menyaksikan sesi hari ini, bagikan praktik baiknya dengan screenshot hari ini, kemudian juga berikan hashtag, bagikan di media sosial Bapak Ibu, berikan hashtag belajar di TPN 9 dan juga bergerak untuk berdampak gitu. Mention di Temu Pendidik Nusantara 9. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat belajar selama 8 hari ini dan nanti di acara puncak di tanggal 9 Oktober gitu. Jangan lupa isi daftar hadirnya, isi presensinya untuk merefleksikan sesi kita hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu pembicara. Sampai jumpa.